Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini dan ke depan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat video-video atau materi-materi yang sudah saya share di channel ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa bermanfaat bagi pemula, dan khususnya juga bermanfaat bagi diri saya pribadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait khusus untuk saya dan para teman-teman pemula yang baru belajar trading, fokus pada tren ya, fokus pada tren, fokus pada momen untuk kita bisa meraih profit yang konsisten walaupun kita pemula ya. Momennya apa? Momennya FTT saja. Di sini saya akan membahas tentang FTT saja ya. Artinya ini khusus buat saya yang sebagai trader yang tidak bisa stabil, dan juga khusus bagi para teman-teman yang baru belajar trading. Jadi untuk para teman-teman yang baru belajar trading, intinya kita itu fokus pada satu momen ya. Kita nunggu momen saja, mencari momen. Ketika tren naik ya kita open posisi buy, ketika sell ya open posisi sell. Dengan melihat apa? Melihat sebuah konfirmasinya, ikuti tren saja ya. Ini tren lagi naik, maka kita hanya mengenali ciri-ciri FTT saja untuk melakukan open perdagangan. Sebelumnya saya ingatkan, ketika kita baru saja membuka market, hal yang pertama kita lihat adalah sebuah tren, yang kedua SNR, yang ketiga informasi daripada harga itu sendiri. Untuk ciri-ciri FTT itu biasanya yang sudah ya, itu memanfaat daripada momen koreksi harga ya. Memanfaatkan apa? Momen koreksi harga. Kita tunggu saja sampai lahirnya sebuah koreksi harga dan membentuk sebuah resisten. Terus di sini ada tim pembatalan harga. Kita baru boleh open posisi buy. Untuk FTT saya sarankan untuk open posisi di atas 1 menit ya. Di atas 1 menit. Tapi ini sudah di area apa? Sudah di area sebuah hampir mendekati resisten ya. Hampir mendekati resisten, dia sudah di area support. Maka untuk open posisi buy itu kita tunggu dulu apakah dia akan retrace lagi dan dia akan turun lagi atau memang dia akan naik lagi. Intinya ini tren lagi naik, ketika di sini ada reversal terus dia turun, maka kita akan ambil turunnya saja ya. Tapi secara global tren memang lagi menuju penurunan ya secara globalnya. Lahir candle Morobozu. Candle Morobozu ini sudah di akhir tren yang sudah mendekati sebuah area resisten. Kemungkinan di sini dia akan retrace dulu ya. Dia akan retrace dulu atau membentuk suatu perdebatan harga terlebih dahulu. Ya, itu kebiasaan market ya. Di sini ada area perdebatan harga sementara walaupun dia posisinya downtrend. Tapi di sini dia akan membuat suatu resisten. Kita nggak usah mencampur adukan ya. Artinya kita tetap fokus ya untuk para teman-teman yang baru belajar trading, teman-teman pemula dan khususnya juga saya. Ketika kita banyak materi, ketika kita banyak mencari momen untuk open posisi, apalagi reversal, itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Maka kita fokus saja di FTT-nya saja, follow the trend-nya saja. Secara ukuran body, semua kekuatan candle ini membawa informasi penurunan.
ya. Apakah di sini akan ada seller yang lahir terus terkonfirmasi dibatalkan oleh harga, maka kita bisa follow the trend. Kita tunggu saja ya. Saya yakin kok dalam 1 jam ketika kita sabar itu follow the trend tuh banyak terjadi follow the trend ya. Tinggal kita sabar menunggu momen saja. Sabar menunggu momen akan lahirnya suatu momen follow the trend ya. Dalam trading kan yang kita cari adalah profit ya. Nggak usah kita tunjukkan kehebatan kita, biar orang lain yang hebat saja ya. Untuk kita ya pokoknya yang penting bisa profit konsisten ya. Membuat sebuah resisten ya di sini ya. Resisten terbaru. Apakah harga akan turun dan melanjutkan sebuah penurunan kembali? Kita cari dukungan di 5 menitnya. Memang untuk mencari momen, menunggu momen kita agak sabar ya. Harus sabar ya. Kita harus sabar untuk mencari momen yang baik. Apalagi trennya lagi naik sebentar ya. Terus dia berada di area resisten, maka kita harus ekstra sabar. Memang dia sudah berada di area resisten. Oke. Tunggu dia turun lagi, baru kita open posisi buy lagi. Bentar. Kenapa bang kok open posisi ke atas? Seperti yang saya katakan ya, bahwa momen follow the trend kita hanya mengikuti alur tren saja ya. Tren lagi naik, terus di sini ada sebuah resisten. Resisten ini berhasil ditembus ya. Resisten itu berhasil ditembus dan di sini membentuk sebuah resisten kembali. Terus candle hijau ini menembus juga resisten yang ada di sini tadi ya. Makanya candle ini menjadi pembatalan harga dan informasinya juga kenaikan ya. Candle hijau ini membawa informasi kenaikan ya. Dia berhasil menembus resisten sebelah sini, makanya saya open posisi 3 menit ke atas ya. Itu ya teman-teman ya, simpelnya saja seperti itu. Cara ukuran body semua adalah kekuatan buyer ya. Semua kekuatan buyer, wujud buyer. Kita pokoknya fokus follow the trend saja ya. Pokoknya untuk para teman-teman yang baru belajar trading, gak usah kok banyak-banyak materi, banyak-banyak strategi, cukup kenali follow the trend saja. Insya Allah teman-teman akan bisa ya meraih profit yang konsisten. Dalam 1 jam momen follow the trend tuh sangat banyak ya. Dan itu resikonya lebih kecil daripada, bukan tidak ada resiko ya, tapi resikonya lebih kecil daripada momen apa? Momen reversal ya, momen reversal. Kalau momen reversal itu kan sama aja kita melawan tren ya. Ini tren lagi turun, terus kita di sini open posisi buy contohnya di sini ya. Ya resiko kan, resikonya besar banget. Tapi kalau follow the trend insya Allah teman-teman akan mudah memahami. Tapi ketika sudah lahir candle seperti ini ya hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Dia berhenti di area apa? Di area resisten ya. Di area resisten kita lihat di time frame yang lebih besarnya. Apakah dia mampu untuk menembus ini? Ya kalau di sini dia membentuk sebuah candle hijau lagi menembus resisten ya kita open posisi buy lagi ya. Tapi saya sarankan ya teman-teman hindari area resisten-resisten yang seperti ini kalau belum ditembus, terus area resisten yang sebelumnya itu ya. Apakah kita akan profit? Kita tunggu saja. Aduh, sangat tipis banget ya teman-teman. Tipis banget. Nah, kalau udah seperti ini kita tunggu. Jangan kok kita langsung open posisi ya. Jangan langsung open posisi.
ya, berbahaya. Tapi kalau momennya pas tadi memang kita alhamdulillah dapat ya. Nah, apakah dia akan turun? Ini area support. Jadi sebuah koreksi itu kadang-kadang itu juga bukan hanya satu candle ya, bisa terjadi 2 candle sampai 3 candle gitu loh. Jadi kita jangan terfokus koreksi itu untuk follow the trend itu hanya terjadi satu candle. Ya. Ini seller sudah mulai menunjukkan sebuah perlemahan. Ya. Sudah mulai menunjukkan perlemahan. Di sini adanya support. Kalau dia meninggalkan sumbu bawah panjang, kemungkinan harga akan naik lagi. Tapi di sini apa? Di sini informasinya ke bawah. Ya. Apakah dia mampu untuk menembus sebuah support ini? Ketika di sini menjadi candle hijau tapi resisten belum tertembus, ya kita tunggu dulu, jangan diambil, berbahaya ya, berbahaya. Pokoknya pembahasan kali ini tentang follow the trend saja ya, follow the trend. Itu untuk memudahkan saya, untuk memudahkan teman-teman yang baru belajar ya. Lain cerita dengan teman-teman yang sudah profesional, sudah master ya. Semua momen mungkin bisa dibidik. Tapi kalau untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang baru belajar, ya pokoknya fokus untuk mengenali ciri-ciri follow the trend ya. Salah satunya apa? Memanfaatkan lahirnya sebuah candle koreksi ya. Dan juga lihat informasi-informasi yang dibawa oleh harga-harga sebelumnya itu bagaimana ya. Ini support sudah tertembus ya, support sudah tertembus. Ini informasinya ke bawah semua. Apakah di sini ada support? Di sini ada support, kita tunggu dulu ya. Kita sabar. Pokoknya kita harus sabar lah, kalau nggak yakin jangan. Tapi secara informasi semuanya ini adalah penurunan semua ya. Candle merah itu membawa informasi penurunan. Nah, dia di reject ya. Kalau udah seperti ini itu menjadikan ciri-ciri apa? Ciri-ciri reversal. Kalau candlenya seperti ini. Tapi yang jelas support itu sudah tertembus ya. Support itu sudah tertembus. Kalau setelah ini lahir candle merah, kalau ini candle hijau ya, kalau ini candle hijau, kalau ini di sini lahir candle hijau, terus di sini lahir candle merah, menembus supportnya. Aduh, ternyata candle merah ya. Ternyata candle merah. Candlenya tipis ya. Ciri-ciri reversal. Itu resisten sudah tertembus. Apakah dia akan meneruskan sebuah kenaikan lagi? Bang, ketika ini naik, terus di sini naik lagi menembus ini, apa ini bisa dijadikan suatu koreksi, Bang? Ya koreksi, tapi jangkanya dia membuat sebuah tren ya, trend line ya. Dari naik terus dia turun sebentar, terus dia naik. Tapi secara globalnya kalau ini naik sampai sini, berarti ini ya koreksi juga, tapi secara trend line ya, secara global ya. Ini resisten sebenarnya pada area 5 menit ya. Kalau kita mau open posisi buy, kita tunggu sampai candle itu membentuk sebuah candle merah. Tapi di area sini nanti akan ada sebuah perlawanan. Berbahaya ya sebetulnya, berbahaya. Tapi saya coba aja. Ini momen apa, Bang? Ini momen reversal di dalam FTT ya. Tapi yang sejelasnya saya bilang ini sebuah koreksi tapi membuat trend line ya, membuat area line ya, tren turun. Jadi secara globalnya kalau ini naik ya saya memanfaatkan sebuah koreksi ini. Dan di sini terkonfirmasi. Kalau secara reversalnya ini adalah ciri-ciri reversal terkonfirmasi oleh candle ini, tapi di sini area resisten pasti akan ada penolakan-penolakan. Ya, teman-teman ya, kita fokus saja seperti itu. Secara informasi daripada candle-candle merah ini, itu informasinya memang ke bawah, tapi di akhirnya candle merah itu membentuk suatu perlemahan seller. Ya, membentuk suatu perlemahan seller. Apakah resisten ini ternyata dia berhenti di area resisten, itu sangat riskan sekali untuk open posisi kita ya, teman-teman. Sangat riskan sekali. Kalau ini menjadi candle merah, bisa saja di sini dia menjadi candle merah juga. Ya.
Tapi semoga resisten itu terbreak ya, terbreak. Kalau dia berhasil tembus seperti ini, itu mudah-mudahan walaupun dia turun cuma nyampe level sini ya, cuma nyampe level situ, menyamai body candle hijau itu. Nah, kalau udah seperti ini itu adanya sebuah rejeksi. Ya, adanya sebuah rejeksi. Kita perlu hati-hati. Kita nggak usah kok kita intinya rakus dalam open posisi, nggak usah. Kita tunggu momen 1 kali, 2 kali, 3 kali kita bidik, dapat ya sudah kita stop, jangan diteruskan, berbahaya. Trading di binary option itu kan sangat-sangat berbahaya ya. Kalau kita melihat master-master, edukator-edukator yang sudah pro, itu kelihatannya sangat mudah ya. Tapi ketika saya terapkan, wah kok susah banget gitu kan. Susah banget. Karena mereka sudah menguasai kunci-kuncinya. Beliau-beliau itu, edukator-edukator itu sudah menguasai kunci-kuncinya ya. Tapi kita ini kan kemampuannya terbatas. Jadi ya terima aja kemampuan terbatas kita, tapi tetap kita belajar, tetap kita fokus. Salah satunya apa? Untuk kita mendapatkan profit konsisten, yaitu dengan memanfaatkan follow the trend saja. Ya, teman-teman, saya pribadi khususnya, pokoknya fokus follow the trend saja. Kalau nggak terbentuk tren naik atau turun, ya pokoknya tinggalkan gitu loh. Sebisa mungkin kita untuk apa? Untuk follow the trend, jangan reversal. Ya, berbahaya banget. Kalau tren lagi naik, ya kita tunggu koreksinya. Ya, tunggu koreksinya. Kalau lagi turun, ya kita seperti itu juga. Jangan kok tren naik terus kita lawan arah tren ya. Oke ya, candle hijau ini membawa informasi penurunan. Ini kalau teman-teman memakai sinyal, itulah sinyal penurunan ya. Kita lihat di time frame 5 menitnya, dia sudah menembus resisten. Tren lagi naik juga secara globalnya. Dia berhenti di sini terus dia naik lagi. Ini area resisten. Sudah mendekati ya. Sudah hampir mendekati. Ini adalah area base ya, perdebatan harga ya. Kemungkinan juga di situ dia akan menjadi sebuah perdebatan harga sementara. Aduh, candle doji lagi ya. Candle doji lagi. Ciri-ciri akan adanya reversal, sifatnya kalau nggak naik dia turun. Candle sebelumnya adalah informasi penurunan, candle sebelumnya adalah sinyal penurunan. Apakah di sini dia akan menjadi candle merah dan di sini menjadi sebuah candle hijau yang menembus resisten? Tapi sudah terlalu panjang ya penurunan itu. Kita tinggalkan saja. Ya, kita tinggalkan saja. Yang jelas saya pesan sama teman-teman ya, terutama khususnya diri saya pribadi, kita nggak usah banyak-banyak ya untuk mencari analisa momen ya. Follow the trend saya rasa sudah cukup untuk menghantarkan kita untuk bisa profit konsisten ya. Asalkan kita bisa menjaga money management, kita pasti bisa WD konsisten juga ya. Follow the trend itu memanfaatkan sebuah momen kenaikan ataupun penurunan. Yang kita lihat, yang kita analisa adalah sebuah koreksi harganya, sebuah support resistannya. Itu bagaimana? Jika tren lagi naik, resisten ini terbentuk, terus dia membentuk support, candle ini menembus area resisten. Ya udah, ini sebagai koreksinya. Ya. Tadi saya open posisi di sini ya, setelah candle ini. Di sini resisten. Tapi saya yakin dia akan naik karena tren lagi naik. Karena apa? Ini resisten sebelah sini. Ini resisten sebelah sini, dia berhasil ditembus ya oleh candle ini. Dan di sini ini ciri-ciri reversal. Secara ukuran bahwa candle merah itu semakin lemah dan dia membentuk support. Maka saya berani di sini untuk open posisi memanfaatkan apa? Lahirnya support dan tren lagi naik. Artinya follow the trend secara globalnya. Ya. Apakah di sini dia akan menjadi sebuah candle yang bisa menembus? Ternyata dia berhenti di area resisten. Itu yang saya katakan, dia berada di area mendekati area perdebatan harga. Itu sangat berbahaya.
dia sangat berbahaya. Kemungkinan besar di sini dia akan menjadi area seperti itu juga, ya, akan menjadi area seperti itu. Nah, berhasil menembus, tapi pas banget di area perdebatan harga. Apakah membawa informasi kenaikan? Kita lihat di 5 menitnya. Oke. Signal ya, signal penurunan ya. Tinggal tunggu dulu dia turun. Kalau dia turun, kita akan open posisi buy. Oke, di sini saya akan open posisi buy. Apakah dia sampai level sini? Karena ini signal, ini sebuah bukti rejeksi ya. Tapi kan saya katakan bahwa kita memanfaatkan apa, momen FTT. Ini support tidak bisa saling menembus ya. Jadi itu momen FTT ya. Kalau tren lagi naik, resistennya harus tertembus, supportnya jangan ditembus. Kalau support sudah tertembus, ya kita jangan open posisi lagi, terkecuali ada konfirmasinya. Seperti ini support sudah tertembus oleh candle ini. Tapi di sini ini menjadi tim pembatalan harganya, ya, menjadi tim pembatalan harganya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu, support resisten bagaimana, ada koreksinya apa enggak. Saya yakin di sini dia masih akan naik, ya. Saya yakin di situ dia naik. Kalau dilihat dari 5 menitnya, dia mampu untuk melewati ataupun dia masih mampu untuk naik lagi sampai di level resistensi ini, ya. Sampai di level resistensi itu. Kalau ini tertembus, itu sangat bagus sekali ya untuk ke depan, harga ke depannya sini. Tapi kalau enggak, rejeksi seperti itu ya riskan banget ya open posisi kita. Itu yang saya bilang, ini di area perdebatan harga ya, di area perdebatan harga. Ya teman-teman ya, khususnya teman-teman yang baru belajar trading, baru ingin mendalami trading, baru mengumpulkan materi-materi dari para edukator-edukator, dari channel-channel yang ada di YouTube, mungkin bisa memanfaatkan momen ini ya. Walaupun baru, tapi kita kan kepingin ya profit konsisten, WD konsisten. Jadi manfaatkanlah momen FTT saja. Kita nggak usah pikirkan reversal dulu, ya. Kita nggak usah pikirkan trik-trik, strategi-strategi yang lain ya. Karena apa? Itu akan membingungkan kita kalau baru belajar ya. Cukup fokus follow the trend. Tren naik ya ikuti arah naik dengan mengenali apa ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada sebuah koreksi harga seperti ini, koreksi harga ya. Terus resisten itu tertembus, support itu tidak bisa saling menembus. Apalagi informasi-informasi yang dibawa oleh harga itu sendiri, dia membawa informasi yang searah ya. Itu sangat bagus. Ya. Aduh berbahaya ya, ini bisa-bisa menjadi merah. Tuh ya. Semoga aja masih dapat lah ya. Semoga aja masih dapat. Oke teman-teman ya. Jadi begitu ya, maksud video kali ini bahwa kita sebagai trader, entah yang masih belajar, entah yang sudah profesional, endingnya kita ingin mendapatkan sebuah profit konsisten ya. Tapi apakah profit konsisten itu bisa kita dapatkan kalau kita tidak mempunyai sebuah ilmu, sebuah strategi? Pasti tidak ya. Endingnya akan tebak-tebakan. Nah, trading itu kan endingnya kan kalau nggak FTT ya reversal ya. Kalau nggak naik ya, dia akan turun ya. Kita tinggal pilih yang mana, ini atau ini ya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar trading dan khususnya untuk saya juga, kita nggak usah mencampur adukan sebuah strategi ini itu ya. Cukup fokus sih, fokus. Ketika tren lagi naik, ya kita fokus follow the trend ya, follow the trend. Kita kenali ciri-ciri adanya akan terjadi follow the trend ya. Salah satunya apa?
lahirnya sebuah candle koreksi, ya, koreksi. Terus lahirnya sebuah support dan menembus resisten sebelumnya, ya. Apalagi informasi yang dibawa oleh harga itu sendiri sebuah kenaikan, ya. Itu sangat mendukung sekali. Oke ya teman-teman, fokus pokoknya untuk teman-teman yang baru belajar trading, pemula, dan khususnya untuk saya juga, bisa kita profit konsisten sebagai pemula. Syaratnya apa? Pokoknya fokus pada follow the trend. Matangin follow the trend. Ya, asah momen follow the trend. Ya. Nanti kan kita pengen profit konsisten ya, karena follow the trend itu lebih enak daripada momen apa? Momen reversal. Reversal itu sama aja kan melawan takdir ya, melawan takdir. Takdir lagi naik terus kita posisi sell kan melawan takdir. Itu sangat berbahaya. Ya, melawan tren itu sangat berbahaya. Resikonya itu bisa dikatakan 10 kali lipat lah berbahaya daripada follow the trend. Ya. Terus untuk open posisinya usahakan di atas 1 menit. Ya, usahakan di atas 1 menit. Ya. Jadi teman-teman ya, ketika lahir candle seperti ini kita ingin follow the trend, ya jangan. Candle seperti jangan. Ya, itu adalah ciri-ciri reversal. Ya, follow the trend lagi naik, cari candle yang kokoh-kokoh dan resistennya tertembus. Ketika turun, cari candle seller yang kokoh dan supportnya tertembus. Resisten tidak bisa tertembus. Oke teman-teman ya, jadi itu saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap jaga fokus, tetap jangan lelah untuk belajar. Intinya entah pemula, entah pro, endingnya itu ingin profit konsisten. Kita di sini itu mencari uang ya, mencari uang, mencari duit. Jadi jangan sampai kita itu loss karena hal yang konyol. Sebab kita tidak tahu ilmunya, kita belum tahu apa-apa, tapi kita ingin mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Akhirnya apa? Dengan kolaborasi ilmu yang kita tidak mempunyai dasar-dasarnya, landasan-landasannya, terus daya serap kita itu kurang, maka kita akan hancur sendiri. Oke, itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.